izin ya Kang untuk membacakan profil. Nah, Kang Yosi Ridwan Hidayat ini merupakan putra dari Abdul Halim bin Dudung dan juga Rimpil Amanah binti Kiai Haji Hasan Asy'ari tentunya. Nah, beliau ini menempuh pendidikan formal mulai dari TK dan juga MTS Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah di pesantren Darul Mu'alamah ya, Kang. Nah, juga pada tahun 2009 ya, Kang, melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama yang dimana sekarang dikenal Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Nah, selama pendidikan formal ini Kang Yosi juga memperdalam ilmu keagamaan di beberapa pesantren, terutama tadi yaitu ada Pondok Pesantren Darul Mu'alamah dan juga Pondok Pesantren Nurul Furqon fi Qiraatil Hafsah pada tahun 2008 dan juga Pondok Pesantren Darus Saadah Ibnu Sa'di pada tahun 2009 serta Pondok Pesantren Darut Tawabin pada tahun 2022. Betul ya Kang ya? Nah, dalam perjalanan organisasinya ini, Kang Yosi juga aktif dan juga memegang berbagai amanah yang strategis nih. Mulai dari Wapres BEM Stainu dan juga Ketua PKPMI Stainu pada masa saat itu, dan juga Ketua PCPNI Kabupaten Bogor, hingga Ketua Umum PCPNI Kabupaten Bogor. Nah, beliau juga pernah menjadi wakil Sekjen PKC PNI Jawa Barat dan pengurus PB PNI di bidang ekonomi pada tahun 2017. Wah, keren banget ya, teman-teman. Nah, selain itu beliau juga terlibat dalam kepengurusan gerakan Ansor, Pemuda Ansor, dan juga KMPI Kabupaten Bogor tentunya. Nah, melalui proses pendidikan dan pengalaman organisasi yang panjang, Kang Yosi ini dikenal sebagai sosok yang konsisten dalam pengabdian di bidang organisasi dan juga kemasyarakatan tentunya. Oke, baik. Mungkin kita punya narasumber yang sangat hebat pada malam hari ini. Langsung masuk ke materi selanjutnya. Kesempatan pertama yang akan kita berikan kepada narasumber kita yaitu Gus Rifkil untuk menyampaikan pandangan dan juga pemaparannya terkait tema diskusi pada malam hari ini. Kepada Gus Rifkil, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amanat. Fadilatul mukarramin al mukhtaromin, para alim, para kiai, para habaib, para masyayikh yang senantiasa kita tunggu fatwa beserta nasihatnya. Yang kami hormati seluruh jajaran kepengurusan dari NU Bogor Raya dan juga seluruh panitia yang terlibat pada acara malam hari ini. Bisa saya sebut satu persatu, khusus kepada Kang Yosi dan juga Mbak Moderator, juga sahabat saya, Kang Fatah, serta yang lainnya yang tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami tidak bisa saya sebut satu persatu, akan tetapi insya Allah semuanya kita doakan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, saya bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah, syukurlah berkat limpahan taufiknya dan hidayahnya, alhamdulillah. Meskipun agak molor dari jadwal karena tadi belum nemu rest area, mohon maaf izin ini berjalan dari Surabaya mau ke Kediri. Alhamdulillah kita tetap bisa melaksanakan acara webinar ini tanpa perjalanan apapun. Kedua kalinya sholat masalam kita hadiahkan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dasar termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Izin Mbak Moderator, yang random yang saya dapat ornya 20 menit ya untuk saya atau 15 menit? 20 menit, Gus. Oke, maksud saya nanti kalau udah waktunya sudah habis saya dikasih tahu biar nggak offside gitu, kadang kalau overtime takutnya, jadi nanti biar pemateri berikutnya bisa menyampaikan. Dan izin nanti kalau sewaktu pemateri kedua menyampaikan materi bukan bermaksud mengurangi rasa hormat saya, karena ini saya juga masih perjalanan. Setelah saya menyampaikan materi saya izin melanjutkan ke perjalanan, kebetulan karena ini nggak bawa supir jadi saya sendiri nyetir, jadi nanti sesi tanya jawabnya saya sambil di mobil, mungkin off cam nggak apa-apa ya, tapi tetap kita tetap terkoneksi. Oke. Toh ini kemajuan teknologi juga nggak masalah, yang penting maksud kita juga tersampaikan. Oke, jadi berbicara tentang digital movement ini, termasuk digital movement juga kita bagaimana bergerak di ruang digital meskipun terbatas ruang dan waktu, tapi tetap bisa terkoneksi dan bisa mensyiarkan Islam ya secara rahmatan lil alamin. Oke, berbicara tentang digital movement ya ada hal-hal yang perlu kita ketahui bahwasanya kalau dulu orang mencari ilmu itu harus
langsung sowan ke kiai. Ya ada ya di situ proses di pesantren ada namanya ngaji secara bandongan ataupun sorogan, ada face to face secara langsung. Tapi dengan kemajuan teknologi kita cukup membuka handphone atau membuka layar laptop, kita bisa ngaji secara online. Dulu orang mau berdiskusi harus acara Bahsul Masail terlebih dahulu, entah itu levelnya multi ranting, PAC, PC, PW sampai PB, atau di pesantren dengan bahsul-bahsul tiap bulanan, bahkan yang mingguan juga ada, harian juga ada. Akan tapi itu tidak ditemukan di masyarakat awam. Akan tapi sekarang semuanya berubah. Cukup kita buka handphone, kita buka laptop, kita buka iPad ataupun gadget yang lain, semuanya tersedia. Tinggal mau cari yang mana. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memilah dan memilih sumbernya dari mana, kemudian pembahasannya apa, sanad keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau sekedar mau cari orang berdiskusi, cari aja, itu banyak perdebatan yang nggak jelas itu juga banyak kan. Ya. Kalau dulu orang berdebat tujuannya untuk mencari hukum, mencari kesepakatan, sekarang kadang tujuannya untuk semakin mencari viewers, semakin mencari follower dan sebagainya. Makanya kalau ada kegiatan-kegiatan di sosial media itu kaitan, kenapa nggak selesai? Ya memang di setting nggak selesai, biar viewersnya tambah banyak. Contoh misalkan, kenapa sampai sekarang fenomena nasab itu nggak selesai? Memang di setting nggak selesai. Ya kalau saya ditanya, kenapa dari dulu bahkan awal-awal itu saya diajak untuk ikut Basul Masailnya, mau dimasukkan grupnya, saya berpegang dua hal. Waktu itu saya masih ingat saya perjalanan antara dari Singapura ke Malaysia, ada WA masuk, izin Kus mau masukin jenengan ke Basul Masail kaitan pembahasan nasab dan sebagainya. Saya jawabin, mohon maaf, yang pertama izin grup WA saya kebanyakan. Yang kedua, saya masih ingat dawuhipun kiai saya, Mbah Maimun itu dulu sebelum beliau kabundut, beliau sebelum meninggal, beliau pernah dawuh seperti ini. Nanti akan ada masanya kiai dan habaib itu dibentur-benturkan. Semua santriku jangan ikut-ikut hal itu. Maka pegang dawuh beliau ini yang saya pegang. Jadi kalau orang bertanya bagaimana menanggapi itu, ya nggak usah ditanggapin. Semakin ramai, ya kalau nggak pengen ramai nggak usah ditonton, selesai, lama-lama kelar-kelar sendiri itu. Semakin ramai karena dibahas terus dan direspon. Ya ada yang pro dan kontra, ini nggak selesai-selesai. Tapi kalau secara ilmiahnya sebenarnya penelitian bisa dicari kalau kaitan nasab itu seperti apa, ikutnya garis dari bapak ya, yang mana memang khususiyah untuk Sayyidina Hasan Hussein dari pun Kanjeng Nabi memang bisa masuk Kanjeng Nabi. Tapi kalau secara patrilineal harus dari jalur laki-laki. Coba saya tanya, semua putra Kanjeng Nabi yang laki-laki apakah punya menikah dan punya anak? Putra bukan putri. Nggak ada yang menghasilkan keturunan dari cucu yang dari Sayyidah Fatimah. Makanya kalau jenengan ada sholawatan ya Abul Hasanain alaika salam, itu marjanya bukan ke Sayyidina Ali tapi ke Nabi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi dalam hadisnya pernah dawuh bahwasanya untuk Hasan Husain khususiyah. Gitu ya. Selesai ya, tapi nggak perlu dibahas karena kebetulan saya ngaji Ramadan ini juga membahas itu Al-Qurba. Kitab Al-Qurba ini membahas tentang kemuliaan dzurriyyah Nabi, dengan catatan dalam keterangan dikatakan Nabi yang beriman dan yang bertakwa dan yang berakhlakul karimah. Poinnya itu. Jadi kalau di luar itu meskipun keturunan Nabi, maaf, yang tidak memenuhi konteks itu ya, maka perlakuannya berbeda. Ya. Jangankan cuma anak kiai ya, yang Gus atau Ning itu masih apalagi gitu. Gitu. Jadi tetap ada unsur manusiawi karena manusia al-insanu mal khata' wa nisyan. Jadi kalau selagi melanggar tetap melanggar, berdosa tetap berdosa karena selain Nabi tidak maksum. Ya, maksum itu dijaga dari kemaksiatan. Ya lanjut, kembali ke tadi. Makanya kita harus pintar-pintar memilah dan memilih tadi. Semua bisa dimasukkan, semua bisa data di Instagram, di Twitter yang sekarang X namanya, ataupun di TikTok ataupun di YouTube, ada semua. Nah pertanyaannya sekarang, apa kita akan masuk ke dunia digital? Apa kita akan menjadi penonton saja atau jadi penggeraknya digital movement konten? Jadi kalau memang belum punya capability untuk menghasilkan konten atau menjadi penggeraknya dalam dunia digital ini, ya kita bisa meng-share konten-konten yang ada, misalkan di NU Bogor Raya ini konten-kontennya bagus sekali ya, Kang Fatah dan yang teman-teman yang lainnya tinggal share aja dawuh-dawuh kiai di video dan sebagainya misalkan, atau Kang Yosi yang atau yang lain yang silahkan
yang memang di situ sudah jelas syarat keilmuannya tadi, mondoknya di mana, kiainya siapa, omongan bisa dipertanggungjawabkan, silakan dawuh-dawuh di-share. Nah, kalau ulama dulu memuliakan gurunya kiai dengan apa? Membuat kitab yang lain atau melanjutkan karya kiainya yang nggak selesai. Contoh tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu kan dua ulama. Jadi Jalaluddin, maka Jalalain, Jalal dua, ya. Jalaluddin Al-Mahali, gurunya meninggal, kitabnya belum selesai, dilanjutkan oleh Jalaluddin Asyuyuti. Maka Jalalain. Atau gurunya menulis apa, dikomentari lagi, diperjelas lagi, seperti itu. Kita belum sampai taraf itu, maka tadi misalkan dawuh-dawuh kiai kita atau amalan-amalan dari kiai kita, ya kita share atau kita istiqomai untuk disebarkan, seperti itu. Nah, sedangkan medan perjuangan sudah berubah sekarang. Kalau dulu tadi belajar secara langsung di pesantren, di madrasah, dan sekarang cukup dengan di sosial media. Makanya di dunia digital ini kita kalau belum punya capability-nya tadi cukup meng-share. Tapi kalau sudah punya capability-nya silahkan. Ayo produksi konten-konten itu. Diniatkan dakwah. Jangan diniatkan mencari like, follower, subscriber, gift, dan sebagainya. Silahkan. Ya. Saatnya generasi muda yang punya semangat tinggi, yang punya standar keilmuan yang mumpuni, silahkan. Tapi kalau yang belum punya keilmuan, ya jangan terlalu berambisi, karena ya al ilmu qoblal amal, jangan beramal bila ilmin. Ketika kita mau masuk medan perang, senjatanya belum lengkap, ya konyol. Gitu. Ketika sudah masuk dunia digital, ya kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Terus kemudian jangan baperan. Kalau salah ya minta maaf, dikritik ya diterima, jangan kemudian merasa si paling benar, anti kritik dan sebagainya. Karena di dunia digital itu semua orang bisa berkomentar. Ya, ada 3 tipe orang. Ya, yang pertama ngomong dulu, yang pertama mikir dulu baru ngomong. Yang kedua ngomong dulu baru mikir. Yang ketiga ini, ya, ngomong tanpa mikir, ini yang paling bahaya. Nah, kira-kira kita masuk yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Jangan sampai yang ketiga, ya. Oke. Terus kemudian kalau tadi saya bilang dulu di pesantren berarti pakai kitab, pakai manual semuanya. Sekarang di dunia digital ada media sosial, ruang digital, seperti ini kita juga lagi digital movement, ya. Terus juga dulu belajar agama dari kitab, dari perpustakaan, sekarang cukup buka gadget kita asalkan ada kuotanya, tahu linknya dan sebagainya. Maka ini sesuai dengan dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Poinnya ini, baik secara digital maupun secara langsung, sampaikan dengan apa? Dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Berarti apa? Secara Islam yang ramah, yang moderat. Ya. Sesuai dengan NU ini. NU itu kan yang moderat, ya, menyampaikan Islam dengan merangkul, tidak memukul, dengan ramah, tidak marah-marah, karena Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin saja. Nah, ayat tadi yang saya angkat dalam An-Nahl 125 ini artinya bahwasanya ruang-ruang digital, karena kita bahas digital sekarang, ya, ruang-ruang digital ini tidak boleh kosong. Baru saja kemarin sore saya di Masjid Al-Akbar Surabaya ada satu pertanyaan kaitan bagaimana ketika ada seseorang mencoba mulai dakwah dunia digital, akan tapi dibully teman-temannya, dibilang soalim lah, dibilang wah kamu cari viewer lah, cari segala macam. Saya bilang yang tahu niatnya kita sendiri. Maka tadi saya katakan innamal a'malu binniyat. Kemudian kalau saya boleh meminjam dawuhipun Syekh Husain Ja'far, ya, kira-kira seperti ini dawuhnya, lebih baik dunia digital diisi dengan konten-konten kebajikan, ya, baik untuk ibadah ataupun konten-konten agama yang lainnya, pokoknya hal-hal yang positif, dibandingkan dibanjiri dengan konten-konten penuh dengan kemaksiatan, konten-konten yang mengundang dosa dan sebagainya. Kira-kira seperti itu dawuhnya. Jadi silahkan, tapi pastikan ilmunya sudah mumpuni, niatnya juga baik. Terus kemudian kalau dibully gimana? Kalau dibully jangan baper. Ya, coba dengan flashback beberapa tahun yang lalu, bagaimana istri saya dibully seorang buzzer itu. Tapi kan kita nggak baper. So must go on. Kita harus jalan terus. Dakwah harus tetap jalan. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau saya boleh menambahkan dawuhnya
Kiai Lerboyo mengatakan santri itu kalau sudah pulang harus ngadep dampar. Definisi dampar, tahu dampar teman-teman? Dampar tahu ya, tempat untuk ngaji itu apa? Saya pernah dikasih sama Kang Fatah itu tempat naruh apa? Quran. Ya, kalau di bahasa Jawa namanya meja untuk baca Quran itu namanya dampar. Nah itu daunnya Kiai Lerboyo itu. Santri nanti kalau sudah pulang jangan sampai tidak ngadep dampar. Maksudnya apa? Damparnya dihadapin enggak ngaji, mengajarkan ilmu, tapi tidak sesempit itu. Dengan dunia sekarang semakin maju, semakin berkembang, berarti ya yang penting bisa berdakwah. Berdakwah tidak harus secara tadi face to face, tidak harus secara mengajarkan seperti konvensional zaman dulu, tapi dengan kemajuan teknologi kita juga seperti sekarang ini termasuk ngadep gambar juga secara online kita seperti itu. Terus kemudian selama juga membawa hikmah dan sampaikan dengan hikmah dan modal terhadap kebaikan ya, ini kaitan definisi untuk poin-poin khusus untuk dakwah. Terus kenapa anak muda harus masuk ke dunia digital? Alasannya apa? Ya biasanya kan bilang kalau orang lain bisa kenapa harus saya gitu ya. Itu juga pertama kali saya awal-awal akhirnya masuk dunia digital juga gitu. Di pressure suruh sama teman saya. Waktu itu saya bilang saya mau fokus tesis dan segala macam. Dan saya bilang kalau orang lain bisa kenapa harus saya? Yang lebih alim banyak, yang lebih tua banyak, yang lebih pintar dari saya, kenapa harus saya? Tapi ternyata teman saya ini bilang kamu itu sudah memenuhi kriteria itu. Akhirnya saya bilang saya masih punya 2 orang yang harus saya minta izin. Ada kiai saya sama orang tua saya. Dan kalau orang tua saya mengizinkan, kiai saya mengizinkan, saya mau. Ya, awalnya saya masih ngeles itu, belum mau kaitan karena fokus tesis. Kebetulan dia tahu tesis saya sudah selesai, saya wisuda, akhirnya dia udah nggak ada alasan untuk mengelak. Akhirnya izin ke Mbah Maimun, izin ke Abah. Alhamdulillah responnya positif dan ya mulai waktu itu dan sampai sekarang. Dan oke. Alasannya yang pertama kenapa pemuda NU, anak-anak muda ini harus masuk dunia digital. Yang pertama, ruang digital adalah ruang yang sekarang ini sangat berpengaruh sekali. Opini masyarakat bisa terbentuk dari dunia sosial, dari media sosial terbentuk framing, bahkan mohon maaf dengan segala hormat, kalau tadi saya meminjam dawuhipun Habib Hussein, kalau ini saya meminjam dawuhipun quotes-nya Gus Miftah waktu di Lirboyo itu ada acara bilang kebenaran itu bisa kalah dengan kebenaran yang sejati, bisa kalah dengan kebenaran framing. Ya. Kebenaran framing ini yang bisa dikatakan karena banyaknya ya tadi buzzer, opini yang terbentuk karena apa yang seperti kita tahu perkara yang benar kalau kadang dengan kita diam saja bisa dikalahkan oleh perkara yang tidak benar tapi disuarakan banyak orang. Ya. Ini kalau berarti dalam hal ini kita bisa menyebut ini kebenaran framing. Ya. Jadi orang-orang yang sebenarnya misalkan contoh kayak sekarang kita tahu yang nyerang duluan itu Amerika atau Iran? Amerika. Tapi sekarang mereka memframing bagaimana sekarang agar Iran itu jahat. Ya. Nah, seperti itu. Makanya ketika kemudian dimulai diam, maka akan terbentuk framing bahwasanya yang baik itu Amerika. Harapannya Amerika seperti itu. Nah, seperti itu maksudnya. Ya. Jadi kita harus punya movement agar kebenaran hakiki benar-benar bisa disampaikan, bukan kebenaran framing dari mayoritas orang yang menyuarakan itu dengan buzzer dan sebagainya. Oke, terus kemudian kadang potongan-potongan story video pendek itu bisa mengubah perspektif orang. Apalagi sekarang reels ada juga video-video pendek yang lain itu short dan sebagainya. Nah, kalau ruang ini kosong, moderasi Islam tidak masuk di sana, maka akan diisi oleh ekstremis, paham ekstremisme, provokasi, hate speech, kebencian dan sebagainya. Oleh karena itu maka pemuda-pemuda ini harus masuk, harus hadir membawa 3 nilai yang selama ini dipegang oleh NU apa? Tawasud, moderat, tasamuh, toleransi, tawazun, keseimbangan. Terus alasan yang kedua, karena digital adalah mimbar generasi muda. Hari ini seorang santri tidak perlu menunggu untuk jadi kiai dulu ya. Dan saya bilang, bahkan sekarang bisa muncul banyak pendakwah-pendakwah yang kadang sanad keilmuannya nggak jelas, asal dia pede aja, good looking dan punya buzzer ya, punya followers banyak, jadilah itu. Sayangnya ya, maka harusnya tidak seperti itu. Harusnya kita benar-benar punya ilmu dulu, al ilmu qabla amal ya. Oke. Jadi sampaikanlah ide yang baiknya, yang baik dan konsistensi sesuai dari Nabi, balighuni anli walau ayatan. Sampaikanlah dari walaupun 1 ayat.
satu konten yang kita buat ini bisa jadi menjadi hidayah untuk orang lain. Saya masih ingat awal-awal NU Online membuat konten ya kaitan tentang justru misalkan tata cara wudhu, tata cara sholat. Menurut orang tuh receh sekali. Ngapain sih video kayak gitu? Tapi ternyata untuk orang awam justru itu dibutuhkan. Bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat jenazah yang benar, kaifiah seperti itu. Ya. Makanya balighuni wal ayatan. Apa yang kamu tahu, yang kamu pahami, sampaikanlah. Orang bilang alah, udah mafhum. Ya bisa jadi mungkin yang kalau yang menyampaikannya perspektifnya sudah berbeda gitu. Ya. Terus kemudian yang ketiga, anak muda punya modal besar. NU memiliki tradisi pesantren, sangat keilmuan, budaya toleransi, hubul watan, kecintaan adab. Ini modal-modal pentingnya. Yang keempat, karena apa namanya, NU ini punya kaitannya dengan hal-hal sejarah mencatat bagaimana muasis pendiri NU ini juga berperan dalam kemerdekaan. Ada Mbah Hasim, ada Abdullah bin dan sebagainya. Apalagi kita juga tahu Presiden Indonesia, ada seorang santri ya yang jelas-jelas NU-nya pernah menjadi presiden, Gus Dur ya. Ini juga bisa menjadi motivasi tambahan agar pemuda-pemuda NU ini bisa berkembang lebih baik lagi. Yang kemudian yang berikutnya adalah tantangan di dunia digital. Tantangannya apa? Tantangan jelas yang pertama hoax. Ya. Kemudian yang kedua hilangnya adab. Orang semakin mudah menghina, mencaci, berkomentar ini kurang adab, apalagi di sosial media. Kita tahu Indonesia sangat ini banget ya kalian itu. Terus kemudian masih berapa menit Mbak? 2 menit lagi Gus. Oke. Itu ya, jadi hal-hal seperti itu. Maka sebelum saya tutup, jadi gerakan NU Digital ke depan harus fokus kepada 3 hal. Yang pertama, dakwah Islam secara moderat. Yang kedua, literasi keislaman yang mudah dipahami generasi muda. Yang ketiga, narasi Islam dan kebangsaan. Ini khas karakter NU seperti itu. Terus kemudian, jadi yang saya mau pesan kepada teman-teman bahwasanya sahabat-sahabat NU, sejarah selalu berubah. Dulu perjuangan dengan pena dan kitab, dan saya bilang di awal, hari ini perjuangan dengan kamera dan internet, tapi tujuan kita tetap sama, menjaga agama, menjaga umat, menjaga peradaban. Jangan biarkan ruang digital dipenuhi kebisingan. Mari kita isi dengan ilmu, akhlak, dan kebijaksanaan, karena bisa jadi konten yang Anda buat malam ini menjadi cahaya di dalam orang lain, dan mungkin di masa depan orang di zaman digital ada generasi muda. Di zaman dulu ada yang ketika saya membuat kontennya ini ternyata membaca konten yang mendapat hidayah bagi saya. Kalau dulu ulama berdakwah dari mimbar masjid, generasi hari ini berdakwah dari gadget. Ya. Dulu berawal dari masjid, sekarang dari gadget. Perjuangan tidak selalu dengan berperang, kadang perjuangan adalah meneruskan narasi di media sosial. Di era digital, satu video lebih jauh jangkauannya daripada sastra di satu kota. Masalahnya, bukan anak muda yang terlalu sering bermain sosial media, masalahnya adalah sosial medianya belum cukup diisi oleh anak muda yang membawa nilai-nilai ke N1. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Izin saya melanjutkan perjalanan, kita tetap berkontak. Nanti saya masuk, ini saya closing dulu, nanti saya masuk lagi, tetap berkontak. Izin Mas, Kang, tanpa mengurangi rasa hormat saya ya, nanti saya masuk lagi, nanti untuk diskusinya izin off cam ya, karena saya sambil nyetir. Nih, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Rifki Muslim Suyuti atas pemaparan materi yang sangat menarik dan juga memberikan banyak perspektif baru nih bagi kita semua tentunya ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari keynote speaker kita yaitu Kang Yusri Ridwan Hidayat. Kepada beliau, izin Kang kami persilakan. Kang,
Bentar aja, bentar aja. Bentar aja. Bentar aja tak kelas. Mana? Ya. Enggak malah. Macam. Enak. Semuanya soleh nih. Americano Peach.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Yasir Ridwan Hidayat atas pemaparan materi yang sangat-sangat inspiratif. Oke, mungkin langsung kita memasuki sesi diskusi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan, mungkin dapat menuliskan pertanyaan dan ditujukan kepada narasumber siapa itu boleh banget ya teman-teman, para pemirsa tentunya. Sertakan nama dan juga asal organisasi kalau berkenan, jika berkenan ya. Oke, mungkin Kang sebelumnya ini kan sempat ada pertanyaan dari story Instagram nih Kang mengenai bagaimana sih cara menyikapi sesama kader yang saling sikut gitu. Itu gimana Kang? Kang Yosi kira-kira tanggapannya? Eh, Bagaimana cara menyikapi sesama kader yang saling menyikut gitu Kang? Iya, ya sudah. Jenengan dulu nanti saya tambahkan. Boleh Kang Iya. Yosi dulu. Ya, ada dua pertanyaan kita langsung gas. Gitu. Oke. Oh, oke, siap. Makasih Kang Yosi atas pemaparannya. Mungkin pertanyaan, ada satu lagi pertanyaan. Mungkin ini ditujukan kepada Gus Rizal. Oh, gue ya Oh boleh. boleh Gus boleh. Rizal boleh menambahkan. Jadi itu memang nggak tahu ya apa namanya penyakitnya. Penyakitnya itu di internal itu nggak cuma sikut-sikutan. Kalau saya sering nyebut adalah kita itu selalu berebut di kolam yang sama. Kalau geng sebelah, kenapa dakwah mereka masif? Karena di plotting. Ada pendananya, ada SDM-nya yang disesuaikan. Misalkan kamu garap kaitan olahraga, kamu garap kaitan seni, kamu garap kaitan yang cinta-cintaan, kamu garap kaitan yang apa poligami, kamu garap yang apa perang, kayak gitu udah ada plottingnya dan itu mereka nggak bakal berebut, saling support. Masalahnya kita itu masih rebutan di kolam yang sama, metodenya hampir serupa semua sama, dan yang lucu lagi kalau ada yang mau naik justru di ini di tadi kalau jenengan bilang tadi sikut, kalau saya bahasnya bukan disikut lagi, diinjak-injak gitu, di slide kalau ibarat main bolanya di sliding gitu. Harusnya saling support. Kalau saya pribadi, ketika semakin banyak kader-kader NU yang muda ini yang mau masuk dunia digital dengan tadi ya. Oke. Mungkin bagaimana Gus? Cukup? ketika ketika belum mempunyai kompetensi itu ya jangan kesusu itu loh istilahnya.
kali jatuhnya prematur gitu, belum siap masuk medan perang, senjatanya nggak lengkap, ya sama aja konyol bunuh diri. Akhirnya muncul ya fenomena gus-gusan yang nggak jelas itu, yang mana membedakan antara laki-laki perempuan mahram belum bisa, terus kemudian menormalisir hal-hal yang dia lakukan sebenarnya salah, tapi karena untuk pembenaran dia misalkan mohon maaf merokok di depan publik dengan berdalih segala macam, itu saya nggak perlu sebut namanya, tapi jangan bisa lihat fenomena-fenomenanya kayak apa salaman lawan jenis, terus kemudian cium anak kecil yang ya banyak fenomena yang terjadi akhirnya menimbulkan degradasi makna dari pendakwah itu sendiri, Gus itu sendiri atau Lora atau Ajengan kalau di Jawa Barat. Terus kemudian Habib juga ternyata juga mengalami penurunan itu juga karena ada oknum-oknum tertentu yang sebenarnya ya pembenaran atas apa yang dia lakukan gitu loh. Jadi poinnya jangan saling sikut, justru saling support. Misalkan kayak geng sebelah itu, kita tiru aja, amati tiru modifikasi, kenapa nggak kita lakukan gitu. Bagaimana mereka saling support, saling memberikan dukungan. Bahkan ada yang sengaja mendekati misalkan artis, agar artis ini ikut dakwahnya. Ada yang sengaja mendekati politikus, agar politikusnya ini mendekat ikut geng mereka. Itu jangan kemudian ketika ada teman kita lagi mau naik udah dibully, lah kamu itu apa, ngalim aja enggak, sosokan mau ini, ya akhirnya nyarinya ciut duluan gitu. Jadi disupport mawon. Saran saya saling support, saling menghargai. Misalkan expertnya di bidang A, ya nanti pasrahkan ke dia, yang bidang B pasrahkan ke ini, gitu. Saling support seperti itu. Jadi kalaupun misalkan sebenarnya kita tahu jawabannya, tapi karena ada teman kita yang lagi fokus di situ, misalkan, oh coba tanya ke teman saya yang itu kayaknya fokus dakwahnya di sana, diarahkan kiai dulu seperti itu. Misalkan ada salah satu kiai di Sowani, kiai saya mau ngaji kitab ini, beliau sebenarnya juga bisa, tapi karena tahu ada salah satu kiai yang lebih alim, lebih fokus di situ, diarahkan, oh kamu kalau ngaji ini ke sana saja, ke kiai ini saja. Udah dicontohkan loh dari dulu. Jadi kayak akhirnya oh saling support. Nanti begitu pun sepertinya kiai yang dari direkom tadi bilang, loh kamu kok ke sini? Akhirnya Cantik itu menjelaskan, dulunya saya mau ke Kiai A merekom ke jenengan Kiai B. Akhirnya kan sebaliknya, oh berarti nanti kalau ada yang datang ke Kiai B ini mau ngaji kitab tertentu atau mendalami hal tertentu yang ternyata Kiai A lebih berpengalaman, akan diarahkan seperti itu. Akhirnya saling support. Nonton loh, jadi jangan saling sikut tapi harus saling support. Dan itu mungkin tambahan dari saya. Oke, baik. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih Gus, tertuju kepada Gus Rifil. Bagaimana kira-kira tanggapannya Gus tentang hukum dakwah digital di zaman sekarang ini? Itu kira-kira bagaimana nih Gus? Sebenarnya materi sudah tersampaikan tadi di apa yang saya sampaikan, terus kemudian dari pemateri 2 juga sudah mengulas tentang ayat tadi itu. Ya perintah hukumnya jelas ya, bahwasanya memang kita diperintahkan untuk menyampaikan dakwah itu kan kalau secara kalau etimologi dan terminologinya ya, kalau kita istilahnya di bangku kuliah itu diajarkan dari kata da'a yang artinya memanggil gitu kan. Memanggil itu kan bisa dengan berbagai macam cara, misalkan kayak jenengan memanggil orang, ada yang memanggil namanya, ada yang tepuk tangan, ada yang bahkan mohon maaf bersiul gitu kan, tata cara memanggil gitu. Terlepas yang dipanggil ini noleh atau enggak, terlepas yang dipanggil ini mau mendatangi orang yang memanggil atau tidak, itu kan terserah orangnya. Nah, sama ada dengan dakwah, tugas kita cuma mengajak. Yang memberikan hidayah ya Allah Subhanahu wa taala, karena innal huda Allah. Yang penting disampaikan yang tadi dengan dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Terus metodenya juga bermacam-macam. Jangan kemudian misalkan mohon maaf, kok cara ngajinya di Kiai A seperti ini, Kiai B seperti ini, Kiai C seperti ini. Jangan dikompar-komparkan, masing-masing punya karakter kekhasan tersendiri. Dan metode dakwah itu bermacam-macam. Bisa jadi metode dakwah A tidak cocok di daerah B. Seperti itu. Karena berbeda-beda, mohon maaf dengan segala hormat. Kita kan harus berbicara sesuai dengan pendengar kita gitu loh. Kalau misalkan ketika saya ngaji di contoh saya aja gitu, nggak usah orang lain misalnya ke saya. Saya kalau di depan mahasiswa acara-acara seminar, ya saya harus menyampaikan dengan bahasa intelektual gitu. Tapi ketika kemudian
di pengajian umum masyarakat isinya bapak-bapak, ibu-ibu yang orang misalkan petani, nggak mungkin dong saya sampaikan baca intelek gitu, nggak nyambung juga gitu. Atau di depan santri saya harus menyampaikan yang di depan apa namanya yang bahasa bisa dipahami, istilah-istilah pesantren yang memang khas untuk mereka. Kira-kira seperti itu dan metode yang sama tidak bisa disampaikan di tempat yang berbeda, yang ini juga misalkan tadi ngomong intelek di depan para orang-orang sepuh kan nggak masuk gitu. Maka kadang ada metode-metode yang alhamdulillah banyak tokoh-tokoh NU ini ngajinya juga bermacam-macam. Ada yang misalkan dulu almarhum Ki Entus dengan wayangnya, kemudian diteruskan oleh putranya sekarang. Ada yang misalkan ada metode dakwah dengan sholawatan, misalkan Bebseh dan ataupun yang lainnya. Ada yang juga misalkan dengan ada hiburan nyanyinya ataupun itu dalam rangka metode yang mungkin bagi mereka ini yang paling pas di daerah tersebut ya seperti itu. Kalau di daerah beberapa ada yang memang kalau ngaji tok itu nggak ada yang datang, ya apa ini gitu. Tapi kalau dibungkus dengan ada solawatan, ada bahkan kosidahan bahasanya ataupun meskipun kadang nggak solawatan juga yang disampaikan musik-musiknya itu kan, itu diniatkan untuk memancing datang dengan mereka berlandaskan dulu yang dilakukan oleh Wali Songo misalkan kayak Sunan Kalijogo dengan wayangan dengan apa ya silakan asalkan tidak keluar tidak melenceng dari norma-norma batasan-batasan yang gue sebut di awal tadi gitu tapi metode ya karena di daerah tertentu itu benar-benar nggak masuk ketika yang misalkan eh, biasanya ya ibu-ibu itu pulang pengajian wah kok mulai gasik yuk gitu kenapa pulang duluan kiai ini lucu gitu lah kok kiai kok disuruh lucu emang kamu niat ngaji atau cari lucu kalau mau cari lucu panggil aja pelawak kan gitu ini contoh gitu. Jadi makanya sebagai orang pendakwah itu harus pintar-pintar menerapkan metodenya, pintar-pintar melihat audiensnya. Jadi hukumnya juga tadi saya pikir sudah terjawab ya kaitan bagaimana hukumnya dan bagaimana metodenya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih kepada Gus Rifkil. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi nih Gus sama Kang Boleh. Yasi dari Sula Salmah HBU 03. Pertanyaan adalah, di kampung saya ini ada kader NU yang malah menabrak rutinitas di kampung. Malam Jumat ini harusnya menjadi rutinan masyarakat, tapi pas itu masuk jadi kebelah dan kader itu memegang partai dan kemarin pas pemilu dia menang. Itu gimana tanggapannya tuh Gus Kang? Kira-kira. Mohon izin suaranya agak putus tadi. Bisa diulang? Oke, agak diulang ya. Di kampung saya ada kader NU yang malah menabrak rutinitas di kampung. Malam Jumat itu harusnya rutinitas masyarakat, tapi pas itu masuk jadi kebelah dan kader itu pemegang partai. Dan kemarin pas pemilu itu dia menang. Gitu, Gus. Izin berarti kemudian setelah orang itu masuk dia buat rutinitas sendiri tiap malam Jumat gitu atau gimana Betul, yang prakteknya? seharusnya menjadi kegiatan masyarakat, tetapi kader tersebut malah kebelah gitu jadinya, jadi berantakan. Oke, monggo mungkin yang satu dulu nanti saya tanggapin sebentar. Boleh Kang Yosi, boleh tanggapannya. Gimana tuh Ya sih? Kang? Atau saya dulu? Oh, silakan.
Oke, baik. Mungkin bagaimana tanggapannya Gus Rifkil kira-kira? Oke, kalau tanggapan saya jadi gini, mohon maaf. Sebelum saya jawab, saya akan mengutip dawuh dari abah saya. Abah saya itu pernah bilang gini, orang NU itu N-nya nurut, punya ulama. Harus mengikuti ulama. Jangan NU yang N-nya nunut, punya urip. Ya, ikut hidup di NU. Kita harus bisa menghidupi NU, jangan ikut hidup di NU. Nah, masalahnya di lapangan yang terjadi, banyak orang yang tadi, partai tadi, memanfaatkan jabatan di NU untuk kepentingan pribadinya. Misalkan untuk pencalonan apa tadi kayak partai lah DPR ataupun yang lainnya. Itu mohon maaf saya sebutkan. Kebanyakan seperti itu. Mohon maaf dengan segala hormat. Karena untuk kontestasi politik ketika dia punya jabatan di NU ini akan menjadi ceruk massa yang bisa dimanfaatkan apalagi ketika dia menjabat sebagai ketuanya misalkan yang auto anak buahnya harus mengikutinya. Atau mohon maaf dengan segala hormat, ada deal-deal politik yang kadang, misalkan nih, ada seorang anggota dewan yang dari partai tertentu yang nggak perlu saya sebut partainya, eh, menaruh pion-pion tertentu, ya, atau calon-calon pilihannya untuk misalkan ketua IPNU, IPPNU, di level kecamatan ataupun kabupaten, atau bahkan provinsi, bahkan nasional. Dengan timbal balik, nanti ketika beliau punya hajat, maka seluruh kadernya harus satu komando untuk memberikan suara kepada beliau. Ini yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau tadi misalkan di luar konteks ini, case yang dari pertanyaan tadi, kalau ada kader yang kemudian merubah amaliyah dari harusnya orang itu kalau mau main cantik jangan terbelah. Harusnya apa? Acaranya tetap dilaksanakan, tapi difasilitasi dia itu kalau dia pinter. Tapi kalau dia kemudian bikin acara tandingan, menurut saya nggak pinter sih, nggak cantik mainnya. Jadi harusnya acaranya tetap, misalkan acara sholawatan, tahlilan, yasin, wama ila dzalik. Ya, silahkan digelar, silahkan. Nggak harus di rumah saya. Nah, bilang gitu. Tapi dia hadir. Minimal kalau tidak hadir, dia bisa backup untuk konsumsinya. Itu kalau mau main cantik kayak gitu harusnya. Jangan justru kemudian masyarakat dipecah untuk apa keluar dari rutinitas yang mana sudah ada. Harusnya seperti itu, gitu. Jadi kalau tadi jenengan bilang ini bukan kader, ya sebenarnya perlu dipertanyakan kalaupun kader, apa status kekaderannya tadi apakah benar-benar sudah seperti Anda yang sudah dohiron wabatinan atau sekedar untuk kepentingan hajat politik saja yang tadi saya bilang. Itu sih, karena istilahnya Islam pun banyak Islam KTP, apalagi dari NU gitu, Kartano aja kadang nggak jadi-jadi gitu kan. Dan iya, kalau dulu, mohon maaf, di periode-periode sebelumnya, apalagi ketika kontestasi politik, orang sangat rebutan untuk menjadi mengklaim dirinya NU, ya, apa, untuk ceruk-ceruk suara NU didekatin. Tapi mohon maaf dengan segala hormat, beberapa saat ini, beberapa waktu yang lalu juga ada acara di Jogja kaitan diskus kaitan ini, juga dengan beberapa tokoh-tokoh NU yang nggak perlu saya sebut ya karena acara intern waktu itu, dan juga di ibu kota terutama atau kota-kota besar. Dulu, saya bilang dulu, di periode dulu, atau saya sebutlah di eranya Pak Jokowi 2 periode itu, orang sangat bangga menyebut diri kita NU. Bahkan rebutan NU. Apalagi anak muda yang sekarang, dengan fenomena yang ada sekarang ini, beberapa kebijakan-kebijakan yang ada, justru orang itu malu loh jadi NU. Bener nggak? Halo? Iya kan? Ya ini yang menjawab tadi, yang tadi jenengan bilang, kenapa repost-nya, share-nya berkurang, bahkan menurun. Karena itu orang sekarang kebanggaan menjadi seorang nabi, menjadi seorang orang NU itu berkurang dan bahkan malu karena beberapa hal. Jadi bagaimana PR-nya adalah kita, anak-anak muda ini, kembali girohnya, semangatnya ditinggikan lagi, bahwasanya kita bangga menjadi orang NU, bangga menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bangga menjadi santrinya Mbah Hasim, dan sebagainya, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Gus Rifkil atas pemaparannya tentunya. Mungkin sudah terjawab ya dari Kak Susalma tadi.
Ya Kak, sama ya. Oke, mungkin sedikit menambahkan kesimpulan dari seluruh diskusi yang sudah kita jalankan. Ada berdasarkan diskusi yang telah kita dengarkan bersama pada malam hari ini adalah kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital ini telah membuka ruang baru bagi generasi muda untuk berperan aktif untuk menyampaikan gagasan dan juga menyampaikan gerakan sosial serta menyebarkan nilai-nilai positif di tengah masyarakat tentunya. Nah, bagi generasi muda NU ini ruang digital bukan hanya sekedar media komunikasi ya seharusnya, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah, edukasi, serta penguatan nilai-nilai Islam yang moderat. Nah, melalui pemanfaatan media digital secara bijak dan kreatif, anak muda NU ini memiliki peluang yang sangat besar untuk menghadirkan gerakan yang konstruktif serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luar tentunya. Nah, oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk terus meningkatkan literasi digital dan juga berpikir kritis terhadap informasi yang sudah beredar atau juga yang sudah di-share ya, seperti Kang Yasin jelaskan tadi, dan serta aktif menciptakan konten dan juga gerakan digital yang membawa pesan kebaikan, persatuan, dan kemaslahatan bersama. Nah, dengan demikian, digital movement dapat menjadi salah satu arah baru perjuangan generasi muda NU dalam menghadapi tantangan zaman sekaligus memperluas jangkauan dakwah dan kontribusi sosial di era digital pada zaman ini tentunya. Oke, terima kasih kepada Gus Rifkil dan juga Kang Yosi. Izin sebelumnya meminta closing statement mungkin dari Gus Rifkil terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement-nya Kang. Gus, Closing statement izin. saya udah termasuk yang materi tadi, Mbak. Udah, Oke, siap, ya. Gus. Mungkin Ya, dari Kang Yosi gantian boleh? sekarang Kang Yosi ya. Ya, boleh. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin cukup Kang Yosi. Tuh, Gus Rifil sudah cukup mungkin Gus. Cukup, saya Baik. tadi udah di materi udah saya sampaikan semua. Oke. Baik, terima kasih kepada Gus Rifil dan juga Kang Yosi. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara diskusi tentunya. Alhamdulillah banyak sekali yang kita dapat, banyak sekali gagasan dan juga perspektif yang sangat menarik yang telah disampaikan oleh para narasumber kita pada malam hari ini tentunya. Nah, semoga diskusi ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama kepada generasi muda NU. Nah, untuk terus berkontribusi dan juga menghadirkan gerakan-gerakan positif yang baru di ruang digital pada zaman ini. Nah, atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga keynote speaker, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Akhir kata, saya selaku moderator, izin pamit undur diri, maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahumma fi'il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Gus Rifki. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Gus.